Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku calon mutasawwifun, kali ini kita bicara tentang al-ittihad. Al-ittihad itu dengan al-hulul itu sama tapi beda. Kalau al-ittihad itu menyatu dengan Tuhan, hulul itu juga menyatu dengan Tuhan. Tapi kalau ittihad itu manusia yang ke atas, jadi manusia yang ke atas itu namanya ittihad ketika di atas menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau hulul, manusia yang menyiapkan dirinya, Tuhan yang turun ke bawah dan menyatu dengan manusia tersebut, hamba Tuhan itu namanya hulul. Nah, ittihad itu dengan hulul teorinya berbeda. Yang dilakukan oleh Bustami, tasawuf itu kebenaran subjektif. Nah, karena kebenaran subjektif, maka jalannya sendiri-sendiri menuju Tuhan. Sesuai dengan hadits qudsi Tuhan, firman Tuhan, kuntukan jan maghfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa bi arifuni. Jadi melalui Tuhan sendiri yang akan tahu tentang jalan menuju Tuhan itu. Adik-adik yang sangat saya hormati, ittihad yang dilakukan oleh Imamuna Bustami itu sebetulnya dia itu merasa tidak mampu punya keyakinan kepada dua zat yang berbeda. Siapa yang dimaksudkan dua zat yang berbeda itu? Satu itu adalah ibunya sendiri, dua itu adalah Allah. Karena tidak mempunyai keyakinan mengabdi kepada dua zat yang berbeda, lalu Bustami menghadap ibunya. Bu, sampean pilihkan saya mengabdi, saya karena tidak mampu mengabdi kepada dua zat yang berbeda, kepada ibu atau kepada Allah. Saya tidak mampu. Karena itulah yang sampean pilih, Bu, saya akan berjalan di atas pilihannya sampean. Lalu Bustami itu oleh ibunya dipilihkan mengabdi kepada Allah. Nah, mengabdi kepada Allah itu Bustami itu ternyata kepingin jadi orang baik. Nah, keyakinan kepingin jadi orang baik itu bukan sebuah keyakinan, adalah nafsu. Keyakinan itu kan ada di dalam hati atau ada di dalam otak, itu keyakinan. Coba saya ingatkan, pekerjaan yang sangat sulit, yang membutuhkan ketelatenan yang penuh, membutuhkan kesabaran yang penuh. Walaupun Tuhan sudah menjamin dirinya innallaha ma'as-sabirin, tapi sabar itu menurut Rasulullah itu hanya nisful iman. Fasabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Ini separuh iman sabar itu. Fal yakinu, kata Rasulullah, itu yakin merupakan totalitas iman. Yakin yang itu bukan pekerjaan. Yakin itu. Kenapa? Yakin itu merupakan totalitas iman. Kebulatan akal, kebulatan hati menjadi satu, dan gitu. Nah, yakin itu secara rasional akan melahirkan ikhlas yang tak terhingga. Nah, ikhlas itu akan melahirkan istiqomah yang tak akan pernah henti-henti di dalam kehidupan. Nah, ini konsepnya, konsep rasionalitasnya. Karena itulah makanya tasawuf ini tasawuf modern karena berkaitan dengan rasionalitas. Nah, terus
Loh, bagaimana Bustami itu mengabdinya kepada Tuhan itu hanya ingin jadi orang baik? Ingin jadi orang baik itu nafsu, keyakinan apa? Ghayatul al-hajahnya itu adalah emosional. Jadi masih tingkatan syariat kalau ingin baik. Dan sebetulnya tasawuf itu apa keinginannya? Ghayatul hajah itu, ghayatul tasawuf itu satu keinginannya itu hanya mendapat ridho Allah. Satu itu. Karena itulah para wali itu mengejar ridho Allah. Para hamba Tuhan yang wali itu mengejar ridho Allah. Nah, karena ridho Allah yang dikejar, Bustami lalu merasa bahwa dengan pekerjaan yang sangat emosional, mengabdi kepada Tuhan yang sangat emosional itu tidak melahirkan kebaikan. Tapi karena dia itu sungguh-sungguh, dia sempat bermimpi. Dalam ceritanya Bustami mengatakan, Ra'aitu Rabbal Izzati Fakultu Ya Huda Kaifat tariku ilaika. Qala Allah Ta'ala Da' nafsaka wa ta'ala. Saya bermimpi bertemu dengan Tuhan. Lalu saya berkata, hai Tuhan, bagaimana jalan menuju kamu? Karena Bustami gak menemukan jalan. Da' nafsaka wa ta'ala. Tinggalkan emosimu lalu ke sini. Jadi keyakinan emosional itu syariat tidak akan pernah sampai kepada Tuhan dalam tanda petik. Nah, itu. Karena apa? Karena tidak ada pompanya. Pompanya itu adalah keyakinan yang total kepada Tuhan. Nah, lalu Bustami itu meninggalkan kepingin jadi orang baik itu ditinggalkan. Jadi semata-mata dia melakukan mengabdi kepada Tuhan. Nah, ternyata setelah dia itu mengabdi kepada Tuhan, dengan keyakinan itu, merubah itu, lalu dia merasa perjalanannya itu ada. Lalu dia mengatakan, jannani bi famayitu wa jannani bihi fahayitu fakultu al jununu bihi fana wal jununu bihi baqa. Ketika aku tergila-gila kepada diriku ingin jadi orang baik, aku gila, aku mati. Ketika dia membuatku tergila-gila kepadanya, aku hidup. Lalu aku katakan, tergila-gila kepada diriku adalah sebuah kehancuran, tergila-gila kepadanya adalah sebuah kehidupan yang abadi. Lalu Bustami menuju Tuhan itu melalui teori fana dan baqa. Nah, teori fana. Maka Bustami berpikir, orang bodoh itu kalau dia sekolah lalu dia pintar, yang baqa itu pinternya, yang bodoh itu fananya. Jadi hilang, ganti menjadi pintar. Orang itu kok menjadi sifat dari manusia menjadi sifat malaikat. Yang fana itu adalah sifat manusianya, yang baqa, yang abadi itu sifat malaikatnya. Begitu juga kalau yang fana itu adalah sifat kemanusiaannya secara mutlak, maka yang baqa sifat ketuhanannya. Jadi dia telah yang baqa sifat ketuhanannya bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang sangat saya hormati. Nah, keyakinan ini yang harus kita uji kalau kita ingin menjadi mutasawwifun yang baik. Makanya banyak para wali mengujinya itu, dauknya itu, rasanya itu ahli musik, dinikmati musik itu. Nah, tapi tidak semua orang kan mampu menikmati seluruh musik itu. Kalau di Indonesia itu Ahmad Dhani yang mampu menikmati seluruh musik, sehingga mempunyai musiknya orang-orang yang hebat-hebat, terutama musiknya Queen. Dan itu untuk apa? Itu menikmati tasawufnya. Jadi banyak ahli tasawuf itu salah satu riyadhahnya itu menikmati
bunyi-bunyian yang ada di dalam kehidupan ini. Karena endingnya itu rasa. Nah, rasa itu kan minimal ada di bibir. Nah, itu kalau dinikmati sampai kepada seluruh kujur tubuh ini, sampai kepada relung-relung hati yang paling dalam, lalu mampu menikmati sesuatu itu yang tidak ada taranya. Jadi akhirnya yang bako itu yang nikmat itu, yang tidak nikmat itu fana. Maka sampai dia mengatakan itu tadi, jannani bi famayitu wa jannani bihi fahayitu fakultu al junun bi fana wal junun bihi bako. Ketika dia Allah membuatku tergila-gila kepada diriku, ingin apa? Ingin menjadi orang baik. Famayitu, saya mati. Wa jannani bihi fahayitu. Ketika dia membuatku tergila-gila kepadanya, fahayitu, aku jadi hidup. Lalu aku katakan, al jununu bihi fana wal jununu bihi baqo. Tergila-gila kepada diriku sebuah kematian, kehancuran, tergila-gila kepadanya sebuah kehidupan yang abadi. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat. Lalu Bustami terus berjalan. Nah, suatu saat ekstas, dia lalu masih bertemu hanya dengan Tuhan, masih makrifat. Lalu dia mengatakan, ya anta wa ana. Hai, kamu adalah kamu dan saya adalah saya. Jadi hanya bertemu. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Lalu ekstasnya itu buyar, turun. Nah, suatu saat Bustami tetap melakukan itu dengan penuh keyakinan. Lalu Bustami naik lagi setingkat. Lalu dia menyatu dengan Tuhan dan dia mengatakan, ya anta ana wa ana anta. Hai, kamu adalah saya adalah kamu. Ma'a'dhama sya'ni. Betapa hebatnya kehendak saya. Fa'buduni, sembahlah saya. Nah, itu siapa yang ngomong di dalam diri Bustami itu? Bustami itu yang ngomong di dalam dirinya itu adalah Tuhan. Ketika Bustami itu ittihad kepada Tuhan, maka ketika orang bertanya tentang filsafat Tuhan dan ketuhanan, siapakah Tuhan itu? Tuhan itu secara emosional adalah pencipta. Fataras samawati wal ardh, khalaqas samawati wal ardh. Secara ontologi, siapa Tuhan itu? Sumber dari segala yang ada. Kalau Tuhan menciptakan tidak maha kuasa kan? Nah. Lalu yang ketiga, secara aksiologi, siapa Tuhan itu? Saya ketika menyatu dengan Tuhan. Lalu ketuhanan itu apa? Alam semesta ini. Jadi alam semesta ini apa? Mir'atullah, cermin Tuhan. Jadi kita melihat apa saja bercermin kepada alam ini, yang tampak hanya Tuhan. Nah, ini harus dilatih. Kalau sampean hanya mendengarkan pidato saya, mendengarkan ceramah saya, ya habislah. Sampai sampean S3 ya nggak ngerti tentang tasawuf. Ini belajar tasawuf bukan belajar teori tasawuf. Karena itu labudda minar riyadhah, harus riyadhah. Jadi ketika itulah maka Bustami itu menyatu dengan Tuhan, katanya. La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan selain saya. Siapa yang ngomong seperti Tuhan? Di mana Tuhan yang ngomong seperti itu? Di dalam diri Bustami. Adik-adik yang sangat saya hormati, itulah sebetulnya rasa yang paling dalam. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena qulubuhum syaraqat wa uquluhum syaraqat. Karena akal dan hatinya itu cemerlang, membuka jalan menuju Tuhan. Jadi Tuhan itu al-kashfu, membuka jalan. Nah, kalau kita ibadah gak pernah mimpi ketemu Tuhan, tidak berapa, nah ini belum terbuka, belum al-kashfu. Kenapa kok belum terbuka? Satu, kalau belajar kepada ilmu tasawuf orang-orang itu karena tidak punya keyakinan yang sangat tinggi menuju jalan tersebut. Ini loh, sampean kalau sekolah
keinginannya adalah dunia itu, membuat jalan sendiri, soro hidup ini. Tapi kalau saya dan sampean itu sekolah menuju perintah Tuhan, kehendak Tuhan, jalannya sudah ada, lampunya sudah ada. Tinggal lampunya itu syarokat atau tidak, itu kembali kepada amal perbuatan kita. Adik-adik yang sangat saya hormati, mari kita riyadhoi, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Bustami ini. Teori fana dan bakoknya itu betul-betul mampu kita rasakan. Nah, banyak teman-teman itu sekolah S1 sampai S3, teori fana dan bakoknya itu hanya di dalam akal. Dalam akal pun hanya pengetahuan, bukan dalam akal dia diriyadhoi, enggak. Karena itulah labudda minar riyadhah, harus diriyadhoi. Kalau sampean dan saya itu riyadhah di atas teori-teori ulama-ulama besar dulu, insya Allah kami sampai kepada ulama-ulama besar dulu. Siapa yang membawa kami ke sana? Tuhan. Jadi Tuhan, katanya, melalui Tuhan mereka akan mengetahui tentang saya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Anak-anakku, sampean resum, lalu resumenya itu kembalikan kepada classroom dan absen. Ada 3 tugasnya: meresume pelajaran ini, mengembalikan kepada classroom itu, dan absen. Ada 3. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.